Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi ke-8 tentang awan dalam mata kuliah Meteorologi Laut 3 SKS, masih bersama dengan saya, Ibu Sari. Baik, yang pertama kita masuk mengenai konsep awan. Tentu adik-adik semua sudah bukan hal yang baru ya, karena kita ini pasti sudah sering melihat awan. Apa sih itu awan? Nah, awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Sekumpulan tetesan air atau kristal es pada atmosfer yang terjadi dikarenakan pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan yang jenuh. Nah, ini adalah konsep dari awan itu sendiri. Jadi bukan hanya kita tahu saja, oh itu awan tuh yang warna putih, yang warna agak keabu-abuan dan sebagainya, tetapi kita juga harus tahu awan itu sebenarnya apa. Dia adalah merupakan massa ya, yang dapat dilihat, yang kita bisa lihat dengan mata kita, yang terbentuk dari tetesan air atau kristal beku yang tergantung di atmosfer. Jadi itu adalah konsep awan. Lalu kita masuk ke berikutnya, proses terjadinya awan. Bagaimana sih proses terjadinya awan? Nah, kita lihat di sini ya, adik-adik. Di sini dari gambar ini kita lihat ada air laut, ada air tanah juga yang mengalir ke laut, dan juga ada sungai juga. Di sini pertama-tama proses terjadinya ialah seluruh air yang berada di permukaan bumi, baik di danau, sungai, laut, bahkan air yang ada di dalam tubuh kita ya, ketika terkena sinar matahari ataupun udara panas yang membuat air tersebut akhirnya menguap terbang ke atas ke atmosfer. Jadi proses evaporasi yang terjadi di bumi, penguapan yang terjadi di bumi baik pada air laut, air sungai, air danau, dan yang ada pada sekeliling kita itu mengalami penguapan, dan dia akan naik ke atas atmosfer akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, saat telah mencapai lapisan atmosfer, dia akan memiliki suhu yang lebih rendah dari suhu normal. Maka uap air tersebut mulai melakukan pengembunan dan menjadi titik-titik air yang bergabung menjadi satu dalam keadaan setengah menguap. Sekumpulan titik-titik air yang inilah yang disebut dengan awan. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah mengalami proses penguapan dari bumi naik ke atmosfer, lalu uap air tersebut berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk yang namanya awan. Nah, sekumpulan uap air yang bergabung menjadi awan ini kemudian bergabung dengan sekumpulan awan lainnya yang membuat dan menimbulkan massa awan semakin berat dan bertambah. Jadi antara satu awan dan awan lainnya berkumpul menjadi satu dan membuat massa awan tersebut menjadi bertambah. Dikarenakan massa awan semakin berat, maka awan yang ada akan turun mendekati atmosfer yang paling bawah akibat adanya gaya gravitasi. Hal tersebut kemudian membuat terjadinya penurunan suhu dan temperatur di sekitar wilayah yang ditutupi oleh awan akibat menghalangi cahaya dan udara panas yang ditimbulkan oleh matahari. Nah, uap air yang menjadi air tersebut akan turun ke bumi
dan terjadilah hujan. Seperti itu ya. Jadi uap air yang telah menjadi air tersebut tidak dapat tertampung lagi di atmosfer dan akan turun ke bumi, dan inilah yang kita sebut dengan proses terjadinya hujan. Setelah melepaskan air yang telah jatuh ke bumi, akibatnya proses yang kita bilang tadi hujan itu, maka udara di sekitar tempat tersebut kembali memanas. Hal ini menyebabkan air di sekitar tempat tersebut kembali menguap dan naik ke atas yang lebih dingin untuk kembali membentuk awan. Jadi begitulah proses terjadinya awannya. Jadi setelah mengalami penguapan, naik ke atas, lalu membentuk titik-titik air, lalu titik-titik air itu semakin berat, dia semakin bertambah, dan antara awan satu dengan awan yang lainnya bergabung menjadi satu dan memiliki massa yang semakin berat, kemudian menjadi air yang tidak bisa tertampung lagi di atas, maka dia akan turun menjadi hujan. Nah, setelah turun menjadi hujan, kembali lagi menguap air-air yang di sini, lalu membentuk lagi awan. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah proses terjadinya awan. Lalu kita lihat lagi jenis-jenis awan. Nah, awan itu juga memiliki beberapa jenis yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama adalah awan yang dikategorikan di awan tinggi, yakni memiliki ketinggian lebih besar dari 20.000 mdpl atau 20.000 meter di atas permukaan laut. Awan-awan yang masuk dalam jenis awan tinggi ini adalah awan cirrus, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Ini adalah 3 jenis awan yang berada di ketinggian lebih tinggi dari 20.000 meter di atas permukaan laut. Yang berikut adalah awan sedang. Awan sedang itu dia berada di ketinggian 6.500 sampai 20.000 meter di atas permukaan laut. Yang termasuk dalam kategori awan sedang adalah altostratus, altocumulus, dan nimbostratus. Jadi ini nama-nama dari awan sedang yang masuk dalam kategori sedang. Jadi berada di ketinggian ini ya, 6.500 sampai 20.000 meter di atas permukaan laut. Lalu yang berikutnya adalah awan rendah. Nah, awan rendah ini dia berada di ketinggian di bawah dari 6.500 meter di atas permukaan laut. Jadi yang masuk dalam awan rendah ini ada 4 ya. Yang pertama adalah cumulus, yang kedua stratus, yang ketiga cumulonimbus, dan yang keempat adalah stratocumulus. Jadi ada 4 jenis awan rendah. Jadi totally semuanya jenis awan ini mulai dari tinggi, sedang, rendah itu ada 10 jenis awan yang perlu kita ketahui. Nah, pertama mari kita bahas satu persatu dimulai dari awan tinggi. Yang pertama adalah awan cirrus. Awan cirrus merupakan awan yang terdiri dari kristal es dengan kenampakan serat filamen halus dan sekilas terlihat seperti sutra. Pada sore hari, ketika matahari terbenam, awan cirrus memberikan kenampakan yang indah dengan warna-warna kekuningan atau sedikit kemerahan. Ciri awan cirrus ini adalah kecerahan yang tidak akan berkurang ketika ia bergerak mengelilingi matahari. Nah, kalau awan cirrus ini gambarnya seperti ini, adik-adik tentu sudah pernah atau sering melihatnya setiap hari. Jadi dalam keadaan yang cerah dia tampak bagus sekali ya. Jadi dia seperti sutra, sekilas seperti sutra. Jadi ini bentuk dari awan cirrus. Nah, kita lanjut lagi ke awan tinggi yang kedua adalah awan
Cirrostratus. Nah, awan cirrostratus merupakan awan dengan kenampakan seperti kelabu putih yang kental. Awan cirrostratus juga pada beberapa keadaan bisa terlihat seperti mengcover langit atau menutupi langit dengan merata, sehingga dapat disimpulkan ukurannya sangat luas. Ini seperti ini. Biasanya kalau keadaan seperti ini biasanya kita lihat itu pada sore hari atau pada pagi hari, sekitar pagi-pagi gitu. Itu awan cirrostratus itu nampak ya. Jadi warnanya kelabu putih, jadi dia agak luas dan dia seperti mengcover langit. Jadi langit itu tertutupi oleh awan cirrostratus. Jadi ini gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke awan tinggi yang ketiga adalah awan cirrocumulus. Jika cirrostratus merupakan awan dengan kenampakan kelabu kental, berbeda dengan cirrocumulus yang memperlihatkan kenampakan seperti ombak di pantai. Awan cirrocumulus juga memperlihatkan adanya bulatan kecil, bahkan ada yang menyebutnya mirip dengan bulu domba. Biasanya awan ini akan ditemukan bersamaan dengan cirrus dan cirrostratus karena mereka berada di ketinggian yang sama ya. Nah, ini kenampakan dari awan cirrocumulus berbentuk seperti bulu domba. Ini sudah sering kita lihat juga ya. Kalau dalam cuaca cerah, awan cirrocumulus, cirrostratus, dan cirrus itu tampak. Jadi seperti ini bentuk dari awan cirrocumulus. Kita lanjut lagi ke kategori yang kedua, yaitu awan sedang. Awan sedang yang pertama adalah awan altostratus. Awan yang berwarna abu kebiruan ini mempunyai ciri khas kenampakan berbentuk lembaran berserat. Awan altostratus selalu terlihat menutupi langit dengan total. Bisa menyebabkan hujan ringan jika cukup tebal dan menghilang pada sunrise atau matahari terbit. Jadi ini adalah contoh gambar dari awan altostratus. Jadi dia seperti lembaran yang berserat. Dan selalu terlihat menutupi langit dengan total, namun akan menghilang pada saat sunrise atau matahari terbit. Nah, ini seperti ini. Jadi ini di pagi hari sebelum matahari terbit itu biasanya awan altostratus itu terlihat ya, seperti ini. Bentuknya seperti lembaran yang berserat dan menutupi total langit. Awan altostratus. Yang berikut awan sedang yang kedua adalah altocumulus. Altocumulus memperlihatkan kenampakan seperti gelombang berwarna putih, terlihat seperti berserat dan berlapis. Awan altocumulus biasanya hadir bergerombol dan terlihat berikatan satu dengan yang lain. Nah, ini adalah gambar dari awan altocumulus. Jadi dia terlihat seperti bergerombol dan berikatan satu dengan yang lainnya. Yang berikut awan sedang yang ketiga adalah nimrostratus. Adanya awan dengan jenis nimrostratus ini menandakan akan adanya hujan yang deras. Kenampakan awan nimrostratus terlihat tak beraturan, berwarna abu-abu gelap, seperti langit lagi sedang mendung, bahkan bisa menutupi sinar matahari di siang hari. Nah, jadi ini adalah awan nimrostratus. Kalau di musim hujan sekarang ini sering kita terlihat ya, misalnya terutama perubahan saat misalnya dalam kondisi cerah, lalu tiba-tiba awan nimrostratus ini biasanya muncul. Kita biasa lihat langit sudah tertutupi oleh awan yang berwarna abu-abu gelap ini. Berarti ini pertanda bahwa akan turun hujan. Ini adalah awan sedang yang ketiga, yaitu awan nimrostratus.
Jadi penampakannya seperti ini, tentu adik-adik semua sudah pernah melihatnya ya. Lalu kita lanjut lagi ke jenis yang kategori yang ketiga, yaitu awan rendah. Nah, awan rendah yang pertama adalah awan cumulus, merupakan awan dengan kenampakan vertikal. Kenampakannya sekilas terlihat seperti kembang kol. Cumulus akan terlihat berwarna putih cerah ketika tersorot oleh sinar matahari. Keunikannya, di pagi hari cumulus akan terlihat luas dan tebal, sedangkan di malam hari ukurannya akan berkurang. Jadi awan cumulus itu bentuknya seperti ini, dan kenampakannya itu seperti bunga kol berwarna putih cerah. Jadi kalau awan cumulus itu hadir di saat cuaca cerah ya, tidak hujan. Jadi biasanya awan cumulus itu terlihat seperti terlihat ada. Nah, ini bentuknya putih cerah, terutama saat terkena sinar matahari. Jadi ini bentuk dari awan cumulus, awan rendah yang pertama. Lalu kita lihat lagi awan rendah yang kedua, yaitu awan stratus. Stratus merupakan awan berwarna abu-abu yang dapat menyebabkan hujan gerimis. Salah satu ciri dari awan stratus adalah mempunyai garis terang. Nah, ini adalah gambar dari awan stratus. Dia juga hampir sama dengan altostratus, nimbostratus di kategori awan sedang tadi, yaitu bisa menyebabkan hujan gerimis juga. Ciri-cirinya kalau sudah muncul warnanya juga agak abu-abu dan juga memiliki garis yang terang. Ini adalah contoh gambar dari awan stratus. Lalu kita lanjut lagi ke yang ketiga, adalah awan cumulonimbus. Nah, ini awan cumulonimbus ini awan yang paling tenar. Kenapa paling tenar? Karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada kecelakaan pesawat pada penerbangan, itu disebabkan oleh awan cumulonimbus. Nah, kita lihat dulu. Awan cumulonimbus ini adalah jenis awan rendah yang juga mempunyai bentuk vertikal seperti awan cumulus. Cumulonimbus memperlihatkan kenampakannya seperti menara atau gunung. Nah, awan ini merupakan salah satu jenis awan yang berbahaya dan ditakuti oleh pilot ketika melakukan penerbangan karena rawan membuat kecelakaan. Ini adalah kenampakan dari awan cumulonimbus. Jadi dia bisa menyebabkan kenapa ditakuti oleh pilot, karena dia bisa menyebabkan turbulensi ya, dan dapat merusak badan pesawat. Nah, apabila pesawat masuk ke dalam cumulonimbus, dapat terjadi suatu goncangan yang disebabkan oleh gerakan vertikal udara yang terjadi dalam awan. Nah, gerakan vertikal ini dapat naik atau turun. Kemudian adanya keberadaan partikel es di cumulonimbus ini yang akan membekukan bagian-bagian pada pesawat dan yang paling sering menghasilkan petir dan dapat mengacaukan sistem kelistrikan dan navigasi pesawat. Pesawat yang terbang di dekat badai guntur kemungkinan akan mengalami sambaran petir karena pesawat terbang dapat menghalangi jalannya petir. Nah, ini adalah bahaya dari awan cumulonimbus. Kita lihat lagi yang keempat, jenis awan rendah yang keempat adalah awan stratocumulus. Stratocumulus ini adalah merupakan awan yang terlihat seperti sarang lebah. Nah, dia dapat menyebabkan hujan secara lokal dengan intensitas hujan sedang hingga deras. Jadi ini adalah awan stratocumulus. Dia juga menyebabkan apabila dia muncul atau nongol itu biasanya akan menyebabkan hujan sedang sampai hujan deras. Jadi ini juga pertanda ya, warnanya juga
putih keabu-abuan, awan stratocumulus. Jadi itu tadi ada 10 jenis awan yang kita pelajari. Nah, ini kita lihat di sini, ini gambar secara sepintas tentang keberadaan awan-awan tersebut. Nah, ini awan di high clouds, kalau bahasa Inggrisnya high clouds atau awan tinggi. Itu ada awan cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Ini bentuknya seperti ini, ada di ketinggian tadi ya, di atas dari 20.000 meter permukaan laut. Nah, ini adalah letaknya. Kemudian di middle clouds atau awan sedang itu ada altostratus, ada altocumulus juga. Cumulonimbus ini dia berada di kategori low clouds, tetapi dia juga karena bentuknya yang besar dan seperti menara atau seperti gunung, maka dia juga bisa sampai pada ketinggiannya bisa sampai pada kategori middle clouds, walaupun dia berada di low clouds atau di awan rendah, tapi dia keadaan yang besar itu bisa sampai di awan sedang. Nah, ini nimbostratus ada di sini, altocumulus, altostratus. Ya, di sini juga ada stratocumulus dan cumulus. Nah, ini kemudian di sini ada terjadinya presipitasi, showery presipitasi. Ini ada hujan kilat guntur petir yang dihasilkan oleh cumulonimbus tadi. Jadi kalau pesawat, bayangkan kalau pesawat masuk ke ini, pesawat tersebut akan mengalami kecelakaan karena awan ini sangat berbahaya dan dapat mengganggu navigasi dari pesawat tersebut ya. Jadi ini adalah gambaran secara garis besar letak-letak awan dan posisinya di mana-mana saja seperti ini ya, yang tadi kita pelajari 10 jenis awan. Lalu kita lanjut lagi ke yang berikutnya adalah pengukuran tinggi dan tutupan awan. Nah, pengukuran tinggi dan tutupan awan ini yang pertama, pengukuran, adik-adik perlu tahu juga ya bahwa pengukuran terhadap awan itu, kenapa sih awan perlu diukur? Karena awan itu luas, bentuknya tidak tetap dan sebagainya, tetapi kenapa kita perlu tahu tinggi dan tutupan awan? Pengukuran terhadap awan itu bertujuan untuk mengetahui banyaknya awan, jenis awan, dan tinggi dasar awan. Ketinggian awan biasanya dinyatakan dalam satuan kaki atau feet bahasa Inggrisnya ya. Sementara formasi awan atau kondisi langit dilaporkan dalam okta atau kelipatan. Jadi kita perlu tahu karena maka jenis-jenis awan, banyaknya awan, dan tinggi dasar awan tadi itu dengan cara pengukuran awan. Nah, cara yang pertama yang sering dilakukan adalah dengan penginderaan jauh, penginderaan jarak jauh ya. Untuk ketinggian awan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen lainnya. Salah satunya adalah selain penginderaan jauh, kita juga bisa menggunakan instrumen lain. Dalam penginderaan jauh ini ada yang namanya LIDAR atau Light Distance and Ranging, adalah suatu metode pendeteksian objek yang menggunakan prinsip pantulan sinar laser dengan mengukur jarak objek yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi itu untuk penginderaan jauh itu ada dia menggunakan instrumen, salah satunya adalah LIDAR, ini Light Distance Ranging, yaitu dengan menggunakan sinar laser dan mengukur jarak objek yang ada di bumi, yang selain bisa dilihat untuk permukaan bumi, bisa juga untuk kita bisa melihat jarak ke awan itu berapa. Itu menggunakan LIDAR. Nah, LIDAR ini ada di beberapa. Nah, sekarang karena 2020 ini, kalau tidak salah, aplikasi LIDAR ini sudah ada di handphone, di iPhone 12 kalau tidak salah itu sudah ada LIDAR ya. Jadi sudah secanggih itu.
Jadi bayangkan handphone yang ada lidar itu harganya berapa ya, cukup mahal karena aplikasi ini bisa mengukur objek dari dimanapun yang ada di permukaan bumi. Nah itu pengukuran untuk melihat jarak ya, tinggi awan tadi bisa menggunakan penginderaan jauh yaitu dengan lidar. Nah juga sekarang ini ada juga alat yang digunakan yang terbaru itu adalah pengamatan awan dengan alat yang namanya ceilometer. Ceilometer adalah instrumen yang paling umum digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan dan menyediakan perkiraan yang akurat dan berkelanjutan dari dasar awan sebagai output standarnya. Tidak seperti alat ukur parameter cuaca lainnya seperti termometer atau barometer, keberadaan ceilometer cukup jarang ditemukan di suatu area. Umumnya ceilometer dapat ditemukan di suatu bandara atau stasiun meteorologi yang melakukan pengukuran terhadap awan. Nah, ini adalah gambar dari ceilometer. Nah, ini biasanya memang kita kalian kalau lihat di lapangan bandara itu ada, dan juga di BMKG yang melakukan pengukuran terhadap awan. Jadi ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur, menentukan ketinggian dasar awan dan pengamatannya lebih akurat. Jadi gambarnya bentuknya ini sekilas kita lihat seperti kandang burung begitu, tapi di dalamnya ini ada berbagai macam dia punya komponen yang bisa melihat, mengukur ketinggian dasar awan. Jadi alat yang digunakan adalah ceilometer. Nah, kalau di gambar ini ceilometer tipe Alwater 879. Jadi untuk awan seperti itu saja. Kita sudah tahu konsep, jenis, dan pengukurannya seperti apa. Berikut adalah referensi yang Ibu gunakan untuk menyusun materi ini. Nanti akan Ibu berikan tugas dan adik-adik bisa menjawabnya dengan memberikan komentar di video ini. Nah, demikian saja untuk materi awan. Adik-adik juga bisa belajar sendiri dari berbagai referensi manapun yang berkaitan dengan awan, yang tentunya akan menambah khazanah pengetahuan kalian. Demikian materi dari Ibu tentang awan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.